Yo, balik lagi sama gue Rizal Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi seperti video yang kemarin sudah saya upload ya, update Bitcoin itu besok menjadi penentuan apakah Bitcoin itu menuju $38.000 atau $42.000. Karena memang kemarin kita tahu itu menjadi long weekend dan pasar mungkin akan bergejolak lagi memasuki hari Senin ini. Dan ya tadi pagi kita udah lihat adanya penurunan lagi ya pada Bitcoin dan apalagi altcoinnya yang makin ke dalam lagi atau ke dasar lagi. Oke. Jadi memang kalau misalkan kita lihat di sini udah banyak banget yang diskon, teman-teman ya. Dan kenapa altcoinnya yang nanyain kenapa sih altcoinnya kok Bitcoin turun, altcoinnya itu makin turun ya. Kita bisa lihat di sini aja udah kelihatan jelas banget, teman-teman. Ya karena memang untuk si Bitcoin dominance-nya ini malah mengalami penguatan atau rebound dari trendline supportnya dia nih, garis warna biru ini ya. Jadi ini masih menjadi area yang istilahnya strong supportnya dia lah untuk jangka pendek ya, khususnya untuk si Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan tiap kali dari rebound ya, teman dia going up gitu ya, berarti altcoin itu makin glosor gitu, teman. Dan ya dia udah testing di sini sampai drop 41,29%, langsung dia rebound nih. Bahkan mampu break terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jam. Jadi ini kita bisa lihat cukup powerful ya pemantulannya, makanya altcoin itu makin kelelep gitu teman-teman. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu di sini untuk bagian atasnya dia secara overall kan cuma sideways aja di dalam range ini. Untuk bagian atasnya sudah saya tandain di dalam box warna hijau ini ya. Itu di sekitaran range 42,06 sampai 42,23%. Ya jadi kalau misalkan ini masih lanjut naik ke situ ya, bisa diperhatikan ketika memang dia sampai ke area situ kemudian mendapati rejection, ya itu cukup baik untuk altcoinnya. Jadi tinggal kita tunggu aja untuk si Bitcoin dominance ini nantinya apakah dia kena reject kembali ya, untuk kita bisa lihat altcoinnya itu bernapas lagi ya, kalau dikasih napas teman-teman ya. Jadi itu dulu ya. Next, ini adalah salah satu outlook Bitcoin yang sudah saya sampaikan juga secara time frame daily. Nah ini trendline support garis warna biru ini ya, ini kan ya, saya ambil dari body to body candlenya ya nih. Akhirnya dia jebol juga hari ini ya, jadi kemarin di video kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk mulai hari Senin itu menjadi penentuan apakah dia rebound. Kalau reboundnya itu kan ke retracement 0,3 sampai 0,5 nya nih. Kalau rebound itu sekitaran 42 sampai 43 ribuan dolar. Tapi kalau dia breakdown, so potentially kita akan visit ke kisaran 38 ribuan dolar, sekitar area itu. Nah sekarang ini ya, kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi, ke area mana sih gitu kan pertanyaannya. Itu kita bisa gunakan untuk trendline bagian bawah ini yang saya ambil dari shadow bagian bawah candlenya ya, dari pergerakan sebelumnya. Ini adalah trendline support warna hijau, jadi saya beda ini teman-teman biar nggak pusing ya. Jadi kalau misalkan dia lanjut breakdown atau lanjut turun lagi, di dump lagi ya, next potential target itu di sekitaran 37 ribu dolar di sini. Ini pas banget dengan trendline supportnya. Jadi bisa dibilang itu adalah strong support juga untuk next target si Bitcoin secara overall atau time frame daily-nya. Tapi kalau misalkan yang istilahnya berharap Bitcoin masih bisa melakukan kenaikan dalam jangka waktu pendek, nggak harus hit 37 ribu dolar, ada nggak kemungkinan? Ada aja. Bagaimana kalau misalkan ini kita lihat dia breakdown ya, dia breakdown. Kemudian di area-area sekitar 38.600-an, 39.000 dolar ini adanya dorongan untuk dia masuk lagi ke atas trendline support ini. Berarti kita bisa lihat di sini seperti fake out ya. Jadi seolah-olah kita lihat untuk dia mau drop lebih dalam lagi, udah breakdown ya, malah di sini adanya istilahnya V-shape recovery lah, going up lagi, masuk lagi teman-teman atas bagian trendline support ini bisa. Jadi kurang lebih fake out itu bisa seperti apa? Ya kurang lebih seperti inilah. Ya ini kelihatannya waktu candle warna merahnya pekat nih, kayaknya mau jebol lagi ke 30.000, nggak taunya cuman ke 32.900-an langsung disorong naik ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, sama seperti halnya sebelumnya nih ya. Sekiranya waktu itu udah jebol ya kan, kemudian bearish candle warna merah sampai ke kisaran 34 ribuan, wah ini kayaknya bakal lanjut lagi ke kisaran 32-33 ribu dolar, langsung disorong naik lagi ya. Berarti kita lihat ini seperti fake out lah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kalau misalkan kita mau lihat untuk si Bitcoin malah going up setelah dia breakdown dari trendline support ini, dibuat seperti fake out ya. Jadi itu dulu teman-teman. Kalau misalkan pun dia di sini fake out masuk lagi, pasti sebelum hit di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar, ini kita bisa lihat ya. Saya ambil dari body to body aja untuk trendline
resistnya ini di sekitaran 41.100-an sampai 41.600 dolar. Dia belum benar-benar mampu untuk break atau maintain posisinya di atas area itu. Kalau misalkan area itu mampu di breakout, next target ya kisaran 42.200 sampai 43.200-an dolar, sekitar area itu. Ya, jadi ini untuk concern kita dulu, apakah dia akan fake out atau justru malah melanjutkan penurunannya untuk testing ke kisaran 37 ribuan dolar. Ini secara outlook daily-nya. Ya, itu dulu yang harus diperhatikan. Next, ini untuk outlook yang berbeda juga, time frame daily juga ya. Memang kita bisa lihat dia sudah breakdown dari kotak hijau kedua ya. Ini kan kotak hijau pertama nih. Ini saya tandain aja deh. Ini kotak hijau pertama, kemudian ini kotak hijau kedua ya kan. Targetnya ya dia udah jeblos. Ini adalah kotak hijau ketiga yang sebelumnya juga mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin. Ya, ini pas banget dengan trendline bawah dari si channel ini. Jadi ini ada confluence of support juga. Ya, di sekitaran 37 ribuan dolar. Jadi hopefully memang kalau memang dia masih lanjut mengalami penurunan ya, setidaknya dia ketika testing di area ini, level ini, itu adanya demand yang nahan, kemudian adanya pemanturan atau V-shape recovery ya. Jadi semoga aja. Tapi kalau worst case skenario-nya ya, skenario terburuknya gimana ketika dia testing di sini nggak adanya demand lagi ya, ya udah dia bisa drop lebih bawah lagi, testing ke kisaran 34.500 atau bahkan ke kisaran 32.900 dolar. Ya, untuk di lowest point sebelumnya di tanggal 24 Januari 2022. Jadi bisa diperhatikan sekali kalau misalkan dia melanjutkan penurunan. Ini adalah area yang sangat-sangat penting sekali untuk si Bitcoin. Ya, entah dia akan mengalami recovery yang cukup cepat atau singkat, atau malah melanjutkan penurunan lagi karena memang nggak ada yang menahan atau tidak adanya demand kembali di situ. Berarti ya area itu dianggap kurang menarik lah. Mungkin seperti itu guys ya. Next, ini adalah time frame secara 1 jamnya. So, kalau misalkan saya tarik aja pakai Fibo ya, ini swing low ke swing high-nya dia, maka ini udah ke achieve ya. Memang kita bisa lihat di sini ada confluence of support juga, ataupun bisa dijadikan target juga dari penurunan si Bitcoin di sini. Nah, ya itu di retracement 1,6 sampai retracement 2 itu di sekitaran 38.270 sampai 38.770 dolar. Ini udah ke achieve ya. Tadi dia koreksi ini bikin buntut sampai kisaran 38.500-an dolar. Ya, jadi memang kita bisa lihat di sini adanya confluence of support juga. Kemudian kalau misalkan kita tarik kotak hijau ini lebih panjang lagi, nah di sini sebelumnya menjadi support and resistance juga dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, ini menjadi resistance juga ya, dan beberapa kali kita bisa lihat ini menjadi support juga atau tahanan. Ya, berapa kali ini? Ini secara time frame 1 jam biar kelihatan clear lebih jelas lagi ya. Jadi sekitar 38.200 sampai 38.700-an dolar. Ini ada confluence of support. Kalau memang dia nggak mampu bertahan, istilahnya di sini nggak adanya rebound yang lumayan, so kita bisa lihat aja dari area-area sebelumnya ketika dia ada bounce lumayan kenceng. Yang pertama akan saya tandain di sekitaran sini teman-teman. Ya, di sekitaran 37.500-an dolar. Next lagi di sekitar area ini. Ya, di sekitaran 37.184 dolar ya, karena memang kita bisa lihat di area situ sebelumnya kita lihat nih adanya V-shape recovery nih di sini. Kemudian di mana lagi bro? Di sini. Ya, kemudian di mana lagi? Di sini. Tuh ya, jadi ini bisa menjadi concern juga. Kemudian kalau misalkan saya tarik lebih panjang lagi, nah di sini sebelumnya juga adanya rebound juga nih sebentar. Nah ini. Tuh ya, deket area sini. Ya, di sini ketika dia udah going up, retest langsung boom. Tuh, naiknya cukup kencang nih di sini di sekitar 37.200-an dolar ya, sekitar area itulah. Ya, jadi itu menjadi next target support yang perlu sekali kita perhatikan untuk jangka pendek si Bitcoin. Kalau memang di area sini ya dia tidak mampu mempertahankan ataupun nggak ada demand yang nahan, dan juga kita nggak lihat yang namanya V-shape recovery di sini. So itu adalah next targetnya tadi sudah saya sampaikan sekitar 37.200 sampai 37.500-an dolar yang akan menjadi next target si Bitcoin. Ini khususnya menjadi target time frame kecilnya ya. Jadi memang ini ada confluence of support juga dari kita lihat secara time frame kecil maupun time frame daily-nya. Jadi semoga ya soon Bitcoin bisa mantul either di area sini ataupun sedikit lebih bawah lagi ya di sekitaran 37 ribuan dolar ya. Jadi itu aja teman-teman, tapi tetap aja harus berhati-hati kalau misalkan skenario terburuk ini terjadi, dia malah nggak ada yang nahan
and then malah breakdown lebih bawah lagi ya, sekitar ngejar kisaran 34 ribu dolar, yaitu untuk worst case scenario yang perlu sekali diwaspadai, karena memang kita lihat juga dari volumenya itu udah cenderung sangat-sangat menurun dari banyak exchange ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.